Raden, apa yang kamu lakukan? Begitukah sopan santun seorang bangsawan pada wanita? Apa salah saya? Kita kan sudah bertunangan. Tapi tidak dengan cara mencuri-curi. Itu bukan sikap seorang satria. Maafkan saya, Dinda Anggun. Boleh saya menemani, Dinda? Saya ingin sendirian, Raden. Saya sedang mencoba merenungi isi Tripitaka. Tidak bisakah Dinda luangkan waktu untuk bercengkrama denganku? Saya sangat mendambakan kita berdua memadu kasih. Seperti layaknya dua sejoli yang sedang bercinta. Sebaiknya Raden ke dalam. Nanti saya menyusul. Saya tunggu di dalam. Anggun, Ibu tahu kamu tidak suka sama Raden Angkawijaya. Tapi bersikaplah wajar. Anggun anakku, temui dia. sebentar lagi, Bu. Saya pasti akan ke dalam. Jangan lama-lama anakku. Brahma, banyak penjaga di sekitar sini. Kamu bisa ditangkap. Jangankan ditangkap, mati pun saya rela untuk Dewi. Lari, Brahma. Baik, Dewi. Tangkap bajengan itu.
Aku tidak menyangka gadis terhormat macam kamu bisa membagi cinta. Menjijikkan. Aku tidak pernah membagi cinta. Karena cintaku hanya untuk seorang. Terus terang, aku tidak pernah bisa mencintaimu, Raden. Lalu apa arti pertunangan kita? Yang bertunangan adalah Senopati Kebomundarang dengan Tumenggung Hadiraksa. Bukan Anggun dan Angkawijaya. Raden. Dia punya kekasih gelap. Siapa maksud Raden? Siapa lagi kalau bukan Anggun? Saya tidak terima. Akan saya laporkan semuanya pada Ayahanda. Memalukan. Oh, jadi apa dia? Kakang, jangan dikasari, Kakang. Anggun. Memalukan kamu. Anggun. Kanjeng Senopati kalau tidak malam ini, besok pagi dia pasti akan datang kemari. Habis riwayatku. Perjuanganku untuk mendapatkan kedudukan terhormat dari Hulu Balang sampai menjadi Tumenggung akan musnah. Pemuda macam apa sih yang sampai membuat kau keblinger seperti ini? Anak Raja Gadia? Atau anak iblis? Hah? Ibu tidak bisa mengerti. Mungkin kamu tidak mencintai Raden Angkawijaya. Tapi tidak dengan cara yang mendatangkan aib seperti ini.
kita semua akan terkena malu. Sakit hati sama perempuan. Obatnya harus perempuan juga. Memangnya di kolong langit ini cuma ada satu anggun. Ayo kita jalan-jalan, Den. Saya tahu tempat penari-penari ketuk tilu. Cantik-cantik, Den. Kalau didandani dengan benar, bisa diadu dengan anggun. Buat apa menyiksa diri di rumah? Sementara kekasih Raden enak-enakan melakukan perserongan. Kau pikir aku bisa bermain dengan perempuan comberan? Seperti yang kamu katakan tadi. Aku tidak bisa bermain dengan perempuan yang tak kucintai. Kalau kekasih yang Raden cintai itu setia, itu tepat. Dan saya akui pendirian Raden hebat. Tapi nyatanya dia serong. Padahal belum resmi menjadi istri. Saya jamin, dia bukan calon istri yang dapat membawa kebahagiaan pada hidup Raden. Maaf, saya belum mabuk. Sungguh, Den. Istri macam itu hanya dapat menciptakan neraka di rumah Raden. Kang Mas. Lihatlah, Raden. Ini adalah salah satu dari kenikmatan dunia. Yang itu si Mawar, Ros, dan ini si Melati. Dan yang ujung sana anggrek hutan. Barangkali ganasnya bagai harimau. Pasti. Selamat datang, Raden.
Yang mana? Yang namanya anggrek hutan. Itu anggrek hutan. Selamat datang, Raden. Ternyata kehidupan di luar istana tak kalah indahnya, Raden. Dengan kejadian tadi, kau tidak akan bisa lagi berkeliaran di Madangkara dengan bebas. Anak Kebo Mundarang itu pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Dia akan menyebar mata-mata di mana-mana. Saya menyesal, Paman. Kasihan Anggun. Dia pasti dimarahi oleh kedua orang tuanya. Tidak ada satupun orang tua yang ingin menyengsarakan anaknya. Kadang-kadang mereka rela mempertaruhkan nyawanya hanya untuk kebahagiaan anak. Masalahnya, bahagia menurut pandangan orang tua dan menurut pandangan anak seringkali berbeda. Tidak, Guru. Ayah ingin menjodohkan saya dengan Raden Angkawijaya hanya untuk pangkatnya, kedudukannya, bukan untuk saya. Kalau ayahmu menjadi pejabat tinggi kerajaan, apakah kau tidak akan ikut menikmati kebesarannya? Apakah kau tidak menikmati akan kemudahan dan penghormatan dari rakyat? Bohong kalau kau bilang tidak. Tapi saya tidak mencintai Kakang Angkawijaya. Kebahagiaan apa yang saya akan peroleh dalam rumah tangga kalau saya harus meladeni orang yang sama sekali tidak saya cintai? Kalau boleh jujur mengatakan, saya sebenarnya benci dan muak. Itu hal yang lain lagi. Harus bisa kau pilah-pilah. Kasih sayang orang tuamu yang ingin membahagiakanmu, itu hal tersendiri. Dan masalah cinta ataupun tidak, itu hal yang lain lagi. Masalahnya tidak terlalu sulit sebenarnya. Kalau masing-masing pihak mau mengalah atau mau menghormati hak orang lain, sehingga
bisa ditemukan titik temu yang melegakan. Besok ayah pasti kemari. Saya tahu wataknya. Dia tidak akan berhenti memaksa sebelum kemauannya terlaksana. Siapapun tidak akan mampu melawan kehendak yang Maha Kuasa, baik ayahmu maupun kamu sendiri. Tiap manusia sudah membawa garis ketentuannya sendiri-sendiri. Kalau kamu bisa berpikir seperti itu, hidupmu akan tenang. Aku ingin sekali mencabik-cabik muka si Brahma dengan tanganku sendiri. Kalau begitu, saya akan menangkapnya buat Raden. Sebagai bukti pengabdian saya. Terus terang, saya masih ada urusan dengan dia. Jadi, kamu sudah saling kenal? Saya pernah adu tanding dengan si Brahma di hadapan guru Durgalapati dan gurunya dia. Menang? Saya belum kalah. Dan itu dulu. Waktu saya masih menguasai separuh ilmu yang diberikan oleh guru saya. Tapi kalau sekarang, tidak kurang dari 100 jurus. Tangkap dia hidup-hidup untukku. Ini tugas utama untukmu. Ini menyangkut masa depan keluarga saya, MB. Antara saya dengan Kanjeng Senopati sudah ada ikatan. Apakah lantaran pertunangan anaknya terganggu, lalu Tumenggung akan dicopot dari jabatannya? Alangkah picik pikiran Kanjeng Senopati. Paling tidak akan mempengaruhi jenjang kenaikan kepangkatan saya. Sebenarnya, apa saya salah kalau saya ikut memikirkan masa depan yang paling baik untuk anak saya sendiri? Apa Tumenggung yakin Anggun akan bahagia? Tentu saja. Sebagai anak Senopati, Angka Wijaya jelas memiliki masa depan yang lebih baik. Aku malah takut. Aku tahu anak muda macam Angka Wijaya. Dia hanya bisa memanfaatkan kebesaran nama bapaknya, menggunakan kemudahan dari jabatan orang tuanya. Selebihnya, dia tidak akan becus berbuat apa-apa. Apa alasannya MB berkata seperti itu? Apa yang bisa dilakukan oleh anak semacam Angka Wijaya setelah orang tuanya pensiun atau meninggal, kecuali hanya menghabiskan harta warisannya? Sebagai apapun ilmunya tanggung. Sebagai prajurit, ilmu kanuraganya pas-pasan. Sebagai pedagang, ilmunya hanya kemudahan.
Mau jadi apa dia? Tapi itu jauh lebih baik daripada dia menikah dengan orang yang sama sekali belum menggenah. Bisa apa pacar gelap si Anggun itu? Kita kan tidak tahu. Punya apa dia? Untuk bisa menjamin masa depan anakku? Kita juga tidak tahu. Tenangkan pikiranmu. Yang jelas, dia telah memiliki karisma yang mampu memikat anakmu. Itu kelebihannya. Kemudian, dia mampu meloloskan diri dari sergapan Angkawijaya dan para prajurit pengawalmu. Itu sudah menandakan bahwa dia memiliki ilmu bela diri yang tangguh. Di samping kecerdasannya. Dan kecerdasan adalah modal utama untuk keberhasilan. 1000 kemungkinan bisa terjadi pada pemuda itu, karena kita masih belum tahu. Kau boleh membawa pulang anakmu. Tapi berjanjilah untuk tidak memaksakan kehendak. Pulanglah anakku. Patuh kepada orang tua lebih utama daripada mengikuti hawa nafsu. Baik, Guru. Tidak mungkin Saluyan berani pergi jauh dari Madangkara. Saya mohon diri, Kanjeng Temenggung. Saluyan. Masih takut? Tidak, Kanjeng. Saya yakin orang bertopeng itu tidak akan punya nyali untuk datang kemari. Saya mohon diri, Kanjeng Temenggung. Pembual. Yang Ibu cemaskan, kalau ternyata pemuda yang kau cintai itu orang Madangkara. Yang jelas, dia akan memusuhi ayahmu, Nak. Tolong, Bu. Jangan bicarakan hal itu. Saat ini saya ingin coba merenung. Menelusuri jalan pikiran dan kebenaran dari sikap saya. Mudah-mudahan saya bisa menemukannya.
Kenapa susah-susah, Kakang? Saya kira tidak terlalu sulit melumpuhkan penjaga-penjaga itu. Shh, jangan memancing keributan kalau tidak terpaksa. Ayo. Kamu tunggu di sini. Ingat, kamu hanya membantu kalau aku ketahuan dan dikeroyok. Baik, Kakang. Ada apa, Kakang? Jangan-jangan dia pembunuh itu, Kakang. Jangan takut. Rumah Gusti Temenggung dijaga oleh 40 orang prajurit. Semua pasukan kelelawar hitam harus mampus. Kakang! Kakang! Kakang, tolong! Tolong, Kakang! Jangan gegabah, Anggun. Kau urus saja Saluyan. Hari ini hari naasmu. Dan kali ini kau jangan harap bisa lolos dari tanganku. Topeng hitam. Mungkin mereka pembunuh gelap itu, Paman. Aku akan membantu mereka. Jangan ikut campur kalau tidak perlu. Rupanya kau yang memimpin pengacauan selama ini. Hebat sekali kau, Mapanji Aragani.
Kau jangan bermimpi untuk bisa merebut kembali Madangkara dari kekuasaan kami. Mimpi itu akan menjadi kenyataan, Hadiraksa. Putra-putra Raja Wali tidak pernah takut pada siapapun. Sayang, sekarang belum saatnya merebut kembali Madangkara. Hadiraksa, tunggu saatnya. Jangan membuat keruh suasana. Ayo. Kenapa Den Ayu menolong saya? Karena paman perlu ditolong. Kalau tidak segera diikat, darahnya akan terus mengalir, paman. Kenapa, paman? Den Ayu tidak tahu siapa saya sebenarnya. Paman ini aneh. Sejak kecil saya tahu paman adalah anak buah ayah saya. Bukan itu maksud saya. Barulah ini saya merasakan perasaan saya tersentuh. Saya tidak berani menatap wajah Den Ayu. Saya termasuk salah satu dari anggota kelelawar hitam yang ikut dalam penyerbuan ke rumah Dharma Sukarta. Ada hubungan apa saya dengan Dharma Sukarta, paman? Iya. Kau lihat sendiri kan, laki-laki gembel yang membuat pikiranmu kacau ternyata pemberontak. Dia harus dibasmi, dan semua yang berhubungan dengan dia atau mereka juga harus dibasmi. Gusti Senopati,
Saya sudah menasihatinya. Dan juga sudah melarangnya. Bahkan sebelum saya tahu bahwa pemuda tadi ternyata adalah pengikut Mapanji Aragani. Sayang, Panglima Kalimundu tidak menuruti saranku. Kalau saja semua tawanan dibunuh, pasti tidak akan terjadi masalah seperti akhir-akhir ini. Terbukti bahwa Senopati Mapanji Aragani yang memimpin pemberontakan. Dan ini kulihat dari gerakan mereka. Saya tahu bahwa yang ingin mereka hancurkan adalah nyali-nyali perwira Kuntala. Terutama bekas pasukan kelelawar hitam. Itu kewajibanmu untuk mengembalikan nyali bekas anak buahmu. Dan perbaiki sikap anakmu yang sudah mulai tidak benar. Aku tidak mau melihat kau terpaksa harus membunuh anakmu sendiri. Saya perhatikan Gusti Senopati. Saluyan. Apakah karena ucapannya? Kalau benar, jadi aku ini anak siapa? Dengan kejadian tadi, makin sulit untuk bisa menjumpai ayah kalian. Seluruh kota pasti akan diaduk-aduk oleh Kebo Mundarang. Mungkin untuk sementara, ayahmu akan mencari tempat persembunyian di luar kota. Ibu, mungkin ayah tahu kalau saya dan Kakang Lesmana adalah anaknya. Karena tiba-tiba dia datang membantu kami. Ibu kira itu kebetulan saja. Mungkin ayahmu mau mengambil harta yang berhasil diselamatkan pada waktu perang dulu. Tepat. Memang ayahmu belum tahu kalau kalian adalah anaknya. Secepatnya dia harus tahu, supaya tidak simpang siur. Lesmana, kamu harus cari dia. Karena hanya bertemu dengan Ratnasi, semuanya akan menjadi jelas. Baik, Nini.
gerakan kita akan jadi kacau balau. Aku tidak menyangka kalau Kebo Mundarang akan muncul. Untuk sementara, kita tidak boleh menampakkan diri di kota. Rupanya salah seorang pembunuh gelap itu murid Nini Goreng, Paman. Saya kenal betul suaranya. Apa tidak sebaiknya kita menyambangi orang tua itu, Paman? Agar gerakan kita lebih terarah. Aku kira tidak perlu. Gerakan itu pasti dilakukan atas perintah bekas penggawa Kalamenda. Saya yakin ayah yang membunuh Paman Saluyan. Karena hanya ayah yang memiliki senjata seperti ini. Siapa ayah kandung saya yang sebenarnya, ayah? Anggun sudah cukup dewasa, Kanda. Dia harus mendengar sendiri dari kita daripada... Ibu! Ibu! Dasar anak pemberontak. Tidak tahu diri. Kalau kamu memang tetap mau berbakti padaku, buat apa kamu mau tahu semuanya? Kalau saya anak pemberontak, berarti saya bukan orang Kuntala. Ayah, mulai hari ini saya harus menentukan di bumi mana saya harus berpijak. Bagus. Kau telah melambari tangkisan dengan tenaga dalam. Berarti benar-benar kamu mau melawan aku. Dan itu berarti balas budi yang ingin kamu berikan padaku. Huh? Kakang, jangan turuti hawa nafsu. Walau bagaimanapun, saya merasa dia tetap anak kita, Kakang. Ibu. Saya sangat mencintaimu. Aku tidak mau keluarga ini hancur. Aku tidak mau kalian saling membunuh. Anggun, aku tetap ibumu, nak. Semua ini karena ulahmu. Anak keparat kamu. Kakang, jangan menyakiti Anggun lagi. Kakang janji.
apapun yang terjadi, kalian tetap satu keluarga. Biar saja orang Madangkara bertarung dengan orang-orang Kuntala, tapi kalian tidak boleh. Itu pesanku. Anggun. Sangat sulit buat ayah menerima kenyataan ini. Pertanyaanmu kemarin membuat ayah panik dan bingung. Ayah takut kehilangan kau, anakku. Kenapa semuanya berantakan begini pada hari tuaku? Gelak tawa dan tangismu sejak kecil sangat melekat di hati ayah dan almarhum ibu Muna. Anggun, tega kamu meninggalkan aku, anakku. Kau pernah melihat mereka? Belum. Tatapan penduduk desa ini kelihatannya kurang bersahabat, Paman. Itu pertanda baik. Artinya mereka mencurigai setiap orang yang lewat. Karena sebagian besar penduduk desa ini adalah orang-orang Madangkara asli.
Kisanak mencari siapa? Apa benar ini rumah penjual burung yang bernama Kalamenda? Benar. Kisanak mau beli? Aku membawa Raja Wali Muda. Mau dijual? Oh, mari. Silakan masuk, Kisanak. Maaf, siapa nama Kisanak berdua? Aku Aragani Wangsakara. Ini Brahma Kumbara putra Dharma Salira. Maaf, saya tidak mengenali Gusti Senopati. Mari. Kanda Senopati, selamat datang. Hebat, persembunyian kalian hebat. Oh iya, ini salah satu Raja Wali Muda kita. Namanya Brahma Kumbara, putra Dharma Salira. Mana anakmu Kalamenda? Ini anak hamba, Indra Kumala. Dan ini murid Nini Goreng. Maaf, terpaksa hamba menghimpun orang-orang dari rimba persilatan. Tidak apa-apa. Yang penting mereka jelas orang Madangkara. Nanti dulu. Aku pernah melihat kamu di warung makan Pak Karta. Benar, Paman. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Kemarin Paman telah menyelamatkan jiwa saya. Jadi gerakan pembunuhan gelap itu prakarsa kalian? Betul, Kanda Senopati. Kami ingin menghancurkan nyali seluruh bekas pasukan inti orang Kuntala sebelum hari penyerangan yang sebenarnya tiba. Gagasannya cukup bagus, tapi kurang diatur dengan cermat. Saya yakin sekarang ini rakyat Madangkara yang bermukim di ibu kota habis diobrak-abrik oleh mereka. Kami sudah memperhitungkannya, Kanda. Jumlah orang Madangkara di ibu kota sebenarnya tidak lebih dari 12 keluarga. Kebanyakan mereka mengungsi di desa Jamparing dan Kampung Kiara. Dan dari 12 keluarga itu, 7 keluarga adalah masih kerabat Tumenggung Jayaraga.